Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Raska Channel. Nah, kesempatan kali ini yang lagi bikin tegang, tahu kenapa? Ya, nanti malam Jumat ada pertandingan perebutan tempat ketiga antara timnas Indonesia dan timnas Irak, dan itu yang membuat saya deg-degan. Ya, bukan saya saja, mungkin semua fans timnas juga merasakan hal yang sama seperti saya. Mari kita doakan timnas. Dan di video kali ini saya coba mereaksi sebuah fakta unik tentang timnas dan kejadian apa saja yang menjelang pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Irak. Nah, nggak usah lama-lama lagi, mari kita lihat videonya teman-teman. Sintayong akan dihadapi ujian berat melawan timnas Irak di perebutan tempat ketiga Piala Asia U23. Pasalnya, Irak sendiri berambisi bisa finish di peringkat ketiga setelah menelan kekalahan atas timnas Jepang. Coach Sintayong diprediksi akan memainkan formasi berbeda untuk bisa memenangkan pertandingan. Cetak Gol coba merangkum prediksi taktik Indonesia versus Irak sebagai berikut. Perbedaan kualitas bagai langit dan bumi. Tim nasional Indonesia akan dihadapkan dengan lawan yang berat dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U23. Pasalnya, skuad Garuda Muda akan menghadapi tim nasional Irak. Laga ini sendiri dirasa sangat timpang mengingat Irak punya komposisi skuad yang jauh lebih unggul. Skuad singa Mesopotamia bahkan diperkuat oleh bintang muda yang berkarir di Eropa. Sebut saja Romando Lassi yang saat ini memperkuat FC Schalke U19. Pemain 18 tahun ini sudah memainkan 9 pertandingan di ajang Bundesliga U19. Secara postur tubuh, timnas Indonesia juga kalah jauh dengan skuad singa Mesopotamia. Rata-rata tinggi pemain timnas Irak diperkirakan berkisar 180 cm. Selain kalah kualitas, skuad Garuda Muda juga berada jauh di ranking FIFA. Timnas Indonesia U23 jadi satu-satunya tim semifinal yang menempati ranking ke-134. Ini berbeda jauh dari ranking timnas Irak yang berada di peringkat 58. Komposisi skuad timnas Irak berbanding jauh dengan komposisi skuad Garuda Muda. Mayoritas dari para punggawa Garuda diisi oleh pemain lokal yang berkarir di Liga 1. Meskipun begitu, kualitas mereka juga dianggap setara dengan pemain keturunan. Hal ini sempat disampaikan oleh sang pelatih Sintayong. Coach Shin meminta publik sepak bola tanah air untuk nggak membedakan pemain lokal dan keturunan. Menurutnya, semua pemain punya tujuan yang sama untuk membangun timnas Indonesia. Ya, benar. Tampil tanpa diperkuat sang kapten. Rizky Ridho. Perbedaan kualitas semakin diperparah oleh rekor buruk skuad Garuda. Dari 12 pertemuan, skuad Garuda Muda hanya bisa memenangkan 1 pertandingan saja. Timnas Indonesia U23 juga punya rekor yang minor. Skuad Garuda Muda pernah dibabat habis timnas Irak U16 di ajang Piala Asia U23 di edisi 2006 yang lalu. Sintayong juga dipusingkan dengan absennya sang kapten Rizky Ridho. Pemain Persija Jakarta ini dilarang tampil akibat mendapatkan kartu merah di laga kontra Uzbekistan. Shin Yinhao menganggap Rizky Ridho melakukan pelanggaran berbahaya terhadap Jasurbel Jalolidinov. Paul Williams turut mengomentari keputusan wasit asal Tiongkok ini. Pengamat asal Australia itu menilai keputusan Shin Yinhao sangat merugikan untuk timnas Indonesia. Dirinya menyindir sang wasit dalam unggahan sosial media X. Paul menuliskan kalau VAR benar-benar telah menghancurkan sepak bola. Menurutnya, Rizky Ridho nggak layak untuk mendapatkan kartu merah. Sejumlah punggawa Garuda Muda bahkan menyindir keras keputusan sang wasit. Saat itu, Witan Sulaiman bertepuk tangan di hadapan wajah Shin Yinhao. Menanti tuah pemain keturunan. Garuda Muda akan kembali mengandalkan performa darah keturunan saat melawan Irak. Nathan Chuaon dinilai bisa menjadi pembeda untuk meraih kemenangan. Pemain dari SC Heerenveen ini sudah menampilkan performa memukau meskipun bermain di luar posisinya. Pemain dari SC Heerenveen ini sudah menampilkan performa memukau meskipun bermain di luar posisinya. Nathan Chuaon rela berkorban mematuhi perintah Sintayong untuk bermain di lini tengah.
Hasilnya, Nathan Chuaon malah tampil semakin hebat sampai dipuji tinggi oleh Justinus Laksana. Coach Justin begitu kagum dengan kualitas pemain berdarah Belanda ini. Dia bahkan sempat meminta SC Heerenveen untuk melepas kembali Nathan Chuaon. Pasalnya, sang pemain diminta kembali usai berakhirnya babak grup di Piala Asia U23. Beruntung Nathan Chuaon akhirnya diberikan izin oleh SC Heerenveen untuk terus membela Garuda Muda. Sintayong diprediksi akan memasang sang pemain menjadi bek tengah saat meladeni Irak nanti. Pemain kelahiran Rotterdam ini bakal menggantikan peran dari Rizky Ridho yang terkena kartu merah. Selain itu, netizen juga menantikan dampak positif dari Rafael Strijk. Pemain berusia 21 tahun ini akan kembali menggeser Ramadan Sananta. Ketajaman Strijk diharapkan mampu menolong lini serang Garuda Muda yang tumpul di semifinal. Selain itu, Strijk juga berpeluang untuk merebut gelar top skor jika bisa mencetak 2 gol. Dia bahkan mengungguli jumlah gol dari pemain andalan Irak yakni Ali Jassim. Cara Sintayong meredam agresivitas timnas Irak. Sintayong dapat menggunakan skema menumpuk bek tengah untuk meredam serangan yang dilancarkan Irak. Skuad Garuda Muda bisa menggunakan skema 4 bek. Justin Hubner, Nathan Chuaon, Rio Fahmi, dan Pratama Arhan diprediksi bakal menjadi andalan. Nathan Chuaon bisa menjadi tumpuan di lini belakang sekaligus mengatur pertahanan. Pasalnya, pemain Heerenveen ini lebih berpengalaman mengisi posisi pertahanan. Namun Indonesia harus tetap berhati-hati dalam bermain defensif. Bisa saja timnas Irak menggunakan taktik cerdik untuk bisa mendapatkan hadiah penalti. Skuad Singa Mesopotamia menjadi tim dengan jumlah penalti terbanyak di Piala Asia U23. Garuda Muda juga harus meminimalisir kesalahan-kesalahan kecil yang membuat Irak mendapatkan penalti. Untuk sektor serangan, Indonesia bisa mengandalkan serangan balik cepat. Pasukan Sintayong bisa mengandalkan pemain berkecepatan tinggi seperti Marcelino Ferdinand. Ivar Jenner akan membantu serangan Garuda Muda lewat sektor lini tengah. Skuad Garuda Muda juga mendapatkan kabar baik dari Rafael Strijk. Pemain adu Den Haag ini dipastikan sudah bisa bermain setelah sebelumnya absen karena akumulasi. Dengan begitu, Rafael Strijk akan menggantikan posisi dari Ramadan Sananta. Strijk punya kemampuan menggiring bola yang baik saat Indonesia melakukan serangan. Kreativitas Marcelino Ferdinand juga sangat dibutuhkan untuk bisa merobek jala gawang Irak. Apabila menang, skuad Garuda Muda dipastikan akan berada di dalam grup B Olimpiade. Skuad Garuda Muda juga akan satu grup bersama timnas Argentina, Maroko, dan Ukraina. Penjagaan ketat Ali Jassim. Lini pertahanan Garuda Muda wajib mengawal ketat Ali Jassim jika nggak ingin kebobolan. Bintang skuad Singa Mesopotamia ini nggak boleh dibiarkan bebas untuk bergerak. Pasalnya, Jassim punya insting tajam menjebol gawang meskipun berposisi asli sebagai winger. Buktinya, sang striker sudah mengemas 3 gol di Piala Asia U23 2023. Koleksi golnya masuk setara dengan striker tajam Uzbekistan Kusayin Norsev. Ketajaman Jassim sudah terbukti berbahaya karena sudah mencetak 3 gol di fase grup. Pemain kelahiran Baghdad ini juga rajin meneror pertahanan musuh dengan tendangan kerasnya. Jassim sudah mencatatkan 15 tembakan kencang ke area pertahanan lawan. Dari 15 tembakan ini, sang pemain berhasil mencatatkan 7 shoot on target. Jassim mengungguli Rafael Strijk yang hanya mampu mencetak 6 shoot on target saja. Alhasil, winger andalan Irak ini nggak boleh dibiarkan punya ruang kosong untuk menembak. Barisan pertahanan Garuda Muda harus menutup rapat celah di depan gawang Hernando Ari. Selain kemampuan hebat, Jassim juga punya pengalaman matang di level timnas senior. Buktinya, sang pemain sudah menjadi andalan timnas Irak di Piala Asia 2023. Jassim berhasil mengantarkan skuad asuhan Jesus Casas ke babak 16 besar. Itulah ulasan prediksi taktik Indonesia dalam pertandingan perebutan peringkat ketiga. Bagaimana pendapatmu? Apakah Sintayong bisa meracik strategi terbaik untuk menjungkalkan Irak? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Ya, itu tadi teman-teman ulasan tentang menjelang pertandingan timnas melawan Irak U23. Di sini yang patut Coach Shin waspadai adalah performa dari timnas U23, baik
faktanya ya teman-teman, baik di level umur dan di timnas senior kita jarang sekali menang melawan timnas Irak dari dulu sampai sekarang. Bahkan di pra Piala Dunia kemarin kita dibabat habis 5-1. Semoga saja nanti malam ada keajaiban untuk timnas kita supaya bisa lolos ke Olimpiade untuk yang kedua kali. Catatan lain, terlepas dari hasil buruk melawan Uzbekistan kemarin, yang sangat disayangkan adalah absennya kapten timnas kita, Mas Rizky Ridho. Ya, dalam situasi kali ini pasti Coach Shin agak mumet juga sebenarnya, karena mau faktanya di lapangan Bang Rizky Ridho itu nggak tergantikan. Tapi untuk ada opsi lain, kembalinya Rafael Strijk di depan bisa menjadi salah satu opsi untuk menggedor pertahanan timnas Irak. Kita tahu Ramadan Sananta masih kalah level dengan Rafael Strijk, dan bisa dilihat kemarin sangat beda kelas. Ya apapun itu saya nggak banyak berkomentar lah teman-teman ya. Intinya mari kita sama-sama doakan timnas kita, dan khususnya untuk Coach Shin, untuk pemain timnas, tetap fight, tetap semangat, yakin masa kita bisa lolos ke Olimpiade Paris mendatang. Dan untuk teman-teman, like kalau suka, dislike kalau nggak suka, silahkan komen bawah, kritik, saran saya tampung dengan senang hati untuk menambah untuk supaya channel ini lebih berkembang. Udah dulu ya teman-teman, ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. Salam sehat, bye bye.